negara tidak boleh kalah dengan keadaan yang ada. Mengapa saya harus katakan? Karena negara wajib melindungi, negara wajib untuk membangun, negara wajib untuk penanganan secara serius untuk melaksanakan dalam pembangunan maupun perlindungan terhadap sipil. Nyawa sipil juga perlu dilindungi. Oleh karena itu kami bersyukur negara tetap ada di situ, baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan tidak baik, baik dalam keadaan tapi negara ada. Kembali berulah, KKB membakar beberapa bangunan di distrik Oklip, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kerusuhan yang diciptakan KKB sepertinya belum menunjukkan tanda selesai. Bahkan pada tanggal 29 September, anak buah Lamek Taplo ini membakar beberapa bangunan di distrik Oklip. Menurut tokoh senior Papua, Frans Korwa, kerusuhan yang kembali diciptakan oleh KKB lantaran mereka terdesak pasca TNI Polri berhasil mengamankan distrik Kiwirok. Distrik Kiwirok sendiri merupakan saksi bisu atas pelecehan dan kekerasan secara tidak manusiawi yang dilakukan oleh anak buah Lamek Taplo ini hingga menewaskan satu nakes Gabriela Mailani. Kiwirok dan Oklip sendiri masih merupakan wilayah yang bertetangga, sehingga ketika mulai terdesak, maka KKB akan memilih distrik Oklip sebagai wilayah sasaran selanjutnya. Perilaku KKB seperti ini bisa saja terjadi sewaktu-waktu, di mana anggota Lamek Taplo ini akan memberikan ancaman hingga teror yang membuat timbulnya perasaan yang tidak aman. Frans juga menjelaskan jika kerusuhan yang berujung pada pembakaran bangunan di distrik Oklip murni merupakan dampak dari peristiwa baku tembak yang sempat terjadi di Kiwirok, serta penangkapan anggota KKB pada 7 September beserta dengan 5 senjata api ilegal. Sebelumnya, KKB mendapat ancaman dari berbagai pihak setelah melakukan aksi pembakaran ke sejumlah fasilitas sipil, serta kekerasan pada tenaga kesehatan, dan hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia dengan cara yang sadis di distrik Kiwirok. Basmi KKB, Bupati Kabupaten Pegubin minta aparat keamanan ambil tindakan tegas. Dalam memberantas kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana meminta aparat keamanan untuk tindak tegas. Hal itu disampaikannya dalam sebuah tayangan video yang diterima tribunpapua.com Kamis 30 September 2021. Daerah kami menjadi tidak kondusif akibat ulah KKB. Untuk itu, saya minta Kapolda, Pangdam, dan Dandim agar mengambil langkah tegas dan terukur terhadap KKB, mintanya. Spey menjelaskan daerah yang dipimpinnya tersebut sebelumnya sangat kondusif, aman dan damai, namun karena aktivitas KKB menjadi tidak aman. Selain itu, pria kelahiran 22 Maret 1977 itu juga mengatakan aparat keamanan harus mengambil sikap tegas dan terukur terhadap KKB agar pembangunan di kabupaten yang beribu kota di Oksibil itu dapat kembali berjalan. Sebelumnya diketahui, dalam penyerangan yang dilakukan KKB beberapa waktu lalu, seorang tenaga kesehatan meninggal dunia dan lainnya dievakuasi ke Jayapura. KKB juga membakar sejumlah fasilitas umum di Bandara Kiwirok, kantor kas Bank Papua, pasar dan puskesmas, serta satu sekolah dasar. Saat itu Ikatan Dokter Indonesia atau IDI wilayah Papua minta jaminan keamanan terhadap para nakes yang bertugas di wilayah pegunungan Papua. Petugas gabungan kembali tangkap 5 pembunuh TNI di Maibrat, total jadi 7 orang. Petugas gabungan TNI Polri kembali melakukan penangkapan terhadap sejumlah terduga pelaku penyerangan Pos Ramil Kisor, Maibrat, pada beberapa waktu lalu. Atas penyerangannya itu, 4 anggota TNI telah gugur. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi mengatakan, mereka yang ditangkap itu berjumlah 5 orang, yakni Yakobus Urait, Lukas Kaye, Agus Yam, Amoski, dan Robi Yam. Sebelumnya, 2 orang sudah diamankan lebih dulu, yaitu Maklon Same dan Michael Yam. Jadi total yang sudah diamankan menjadi 7 orang tersangka, sekarang sudah ditahan dalam pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata Adam kepada wartawan Kamis 30 September.
Adam menjelaskan penangkapan terhadap para terduga pelaku tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Untuk Yakobus, ditangkap pada 27 September 2021 setelah petugas mendapatkan informasi tentang keberadaannya. Menangkap yang bersangkutan di perbatasan Lamono saat hendak melarikan diri. Ditangkap di perbatasan Lamono oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Kasatgas Saimas. Kemudian yang bersangkutan diambil keterangan, dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, jelasnya. Selain itu, pada 28 September 2021, tim petugas kembali mengamankan 6 orang di daerah Kokas. Penangkapan ini dipimpin oleh Kapolres Sorong Selatan, Dandim Maibrat, dan Dandim Brimob Sorong. Dari hasil informasi laporan masyarakat bahwa ada DPO berada di Kokas, sehingga tim berangkat dan mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut didapatlah salah satu DPO-nya, yaitu Amoski dan Robiam, ujarnya. Saat diminta keterangan, keduanya mengaku jika posisinya saat itu mengikuti rapat bersama terduga pelaku lainnya dan melakukan penyerangan sekaligus penganiayaan terhadap anggota TNI. Kalau Amoski, dia mengaku sempat melakukan penyerangan beberapa kali terhadap personil yang sedang tidur. Kemudian, kronologinya dia melakukan 2 kali. Pertama, tugasnya memantau, yang kedua hingga melakukan penganiayaan terhadap personil TNI yang ada di kamar nomor 2, ungkapnya. Saat mengamankan Amoski dan Robiam, petugas juga mengamankan 4 orang lainnya, termasuk Lukas. Namun Lukas sendiri sebelumnya tidak ada dalam daftar pencarian orang atau DPO. Lukas ini masuk dalam kegiatan tersebut, ikut serta dalam kegiatan tersebut, sehingga Lukas ini diambil keterangan mengaku ikut rapat. Dia mengaku berperan memantau dan ikut membacok melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang kepada anggota yang sedang berdiri pada saat itu, ucapnya. Sehingga si Lukas ditetapkan sebagai tersangka, sehingga tersangka yang berawal kemarin 19 dengan adanya Lukas ini menjadi 20, tambahnya. Berdasarkan keterangan tersebut dan hasil menyebarkan nama-nama yang masuk dalam DPO, pada 29 September 2021, petugas gabungan mendapatkan informasi adanya satu DPO yang berada di Kampung Horayet, Aitinyo, Maibrat. Kemudian tim berangkat ke sana yang dipimpin oleh Kapolres, Kasat Serse berangkat dan mengamankan Agus Yam yang masuk dalam DPO. Diamankan dan diambil keterangannya. Dari keterangannya diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan ikut rapat 2 kali dan ikut melakukan penyerangan di pos Ramil Kisor, ungkapnya. Jadi total yang sudah diamankan dari jumlah yang awalnya 19 tersangka, sekarang sudah 21 tersangka. Pelaku penyerangan pos Ramil Kisor, dari 21 tersangka tersebut sudah 7 orang yang diamankan. Kemudian di BAP dan menjalankan proses hukum di Polres Sorong Selatan, sambungnya. Atas perbuatannya itu, para terduga pelaku disangkakan pasal 340 KUHP, subsidi pasal 338. Untuk pasal yang disangkakan kepada mereka sama seperti yang kemarin, yaitu 340 pembunuhan berencana, subsidi 338. Ancamannya hukuman seumur hidup, hukuman mati dan maksimal penjara 20 tahun, tutupnya. Kembali serang pos keamanan di Kiwirok, satu anggota KKB dipastikan meninggal. Situasi keamanan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, hingga saat ini belum kondusif. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua terus melakukan teror dengan menyasar masyarakat dan aparat keamanan. Terbaru, pada Rabu pagi, KKB kembali berusaha menyerang pos keamanan di distrik Kiwirok. Namun berkat kesigapan aparat keamanan gabungan TNI Polri, serangan dari KKB berhasil dipatahkan. Bahkan, Polda Papua memastikan seorang anggota KKB tewas dalam kontak senjata dengan tim gabungan TNI Polri tersebut. Dikutip tribunjogja.com dari kompas.com, di Reskrimum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani menyebut satu anggota KKB yang ikut dalam penyerangan itu tewas. Mereka menyerang dan kita hantam mereka, dipastikan satu tewas, kata Faisal. Situasi keamanan di distrik Kiwirok mulai terganggu sejak 13 September 2021. Saat itu KKB Ngalum Kupel, pimpinan Lamek Taplo terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan. Dari kejadian tersebut, seorang anggota TNI mengalami luka tembak di bagian tangan.
Sedangkan Komandan Operasi KKB Ngalum Kupel Eli M. Bidana tewas dan 2 anggota KKB lainnya terluka. Namun setelah kontak senjata tersebut, KKB justru turun ke pusat kota Kiwirok dan melakukan pembakaran sejumlah fasilitas umum, seperti puskesmas, sekolah, hingga kantor Bank Papua. Dalam aksi tersebut, seorang nakes Gabriela Mailani tewas dan 4 nakes lainnya terluka. Saat ini, 35 personil Satgas Nemangkawi telah masuk ke Kiwirok setelah berjalan kaki selama 30 jam dari distrik Oksibil. Pada Kamis 23 September 2021, Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahri menyatakan siap mengevakuasi masyarakat sipil yang ingin keluar dari Kiwirok selama situasi keamanan belum kondusif. Sejak Jumat 24 September 2021, aparat keamanan telah menguasai Bandara Kiwirok, sehingga aktivitas penerbangan dapat kembali dilakukan. Hingga Sabtu 25 September 2021, sudah ada 4 penerbangan yang berhasil lepas landas di Bandara Kiwirok. Dari 4 kali penerbangan tersebut, 17 warga Kiwirok dievakuasi ke distrik Oksibil. Selain itu, ada 31 personil Satgas Nemangkawi dan Polres Pegunungan Bintang yang dikirim ke Kiwirok untuk memperkuat pasukan, sehingga terdapat 66 personil BKO di Kiwirok saat ini. Sementara, pada Selasa 28 September 2021 kemarin, KKB melakukan penyerangan terhadap pos keamanan di Kiwirok. Diketahui, 2 personil polisi tertembak saat KKB menyerang pos keamanan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Selasa 28 September 2021. Kedua personil yang terluka adalah Ibtu Budi Basra dan Baratu Yakob Tumboy. Ibtu Budi terluka di bagian dada, sementara Baratu Yakob terserempet peluru di pelipis kanan. Kedua korban kini telah dievakuasi dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membesuk kedua korban di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura pada Rabu 29 September 2021 siang. Kapolri menyebut kondisi kedua polisi itu telah membaik. Dia ditembak pada saat terjadi bentrokan. Kalau kita lihat kondisinya sudah membaik, tentu kita berdoa supaya kesembuhannya bisa cepat, ujar Listio di Jayapura Rabu.